Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gustina dari kelas 12 TLM. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil laporan saya selama 3 bulan di UPTD Puskesmas Pangkabalam. Baiklah, saya akan masuk ke bab pertama, yaitu adalah latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan dari salah satu dari sekian banyaknya visi misi di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Maka dari itu, para siswa tidak hanya diajarkan dengan teori pembelajaran saja, tetapi tentang pembahasan lingkungan yang akan mereka masuki setelah lulus sekolah nantinya. Selanjutnya, ada tujuan pelaksanaan PKL. 1. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 2. Untuk meningkatkan dan memperoleh ilmu yang didapatkan selama praktik kerja lapangan. 3. Untuk menambah wawasan khususnya di bidang teknologi laboratorium medik. Selanjutnya, tujuan pembuatan laporan, yaitu 1. Untuk mendapatkan pengalaman tentang pembuatan sebuah laporan. 2. Untuk membina para siswa dengan melihat suatu keadaan dalam menyusun sebuah laporan. Selanjutnya, ada manfaat pelaksanaan PKL. Yang pertama, untuk menjalin hubungan baik dan komunikasi yang baik sesama rekan kerja kesehatan lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan dan memperoleh ilmu yang didapatkan selama praktik kerja lapangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara analis mulai dari pengolahan sampel dan pemeriksaan sampel. Selanjutnya, yaitu bab 2, uraian kegiatan. Ada sejarah dan visi misi moto UPTD Puskesmas Pangkabalam. Sejarah Puskesmas Pangkabalam, yaitu Puskesmas Pangkabalam berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 1972. Dasar hukum berdirinya UPTD Puskesmas Pangkabalam berdasarkan Impres nomor 5 tahun 1975. Visi UPTD Puskesmas Pangkabalam, yaitu menjamin mutu pelayanan kesehatan yang berdedikasi tinggi dengan mutu pelayanan kesehatan hidup mandiri untuk hidup sendiri. Misi UPTD Puskesmas Pangkabalam, membangun dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan berstandar nasional. Moto UPTD Puskesmas Pangkabalam, yaitu kesehatan Anda adalah kebahagiaan kami. Selanjutnya ada bab ketiga, yaitu uraian kegiatan. Waktu pelaksanaan PKL, yaitu mulai dari 19 September sampai 19 November 2022. Tempat pelaksanaan PKL di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 21, Kecamatan Pangkabalam, Kelurahan Ketapang. Waktu kegiatan pelaksanaan PKL dimulai pada jam 7.30 sampai jam 15.00. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke pemeriksaan yang ada di laboratorium. Yang pertama yaitu pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah bertujuan untuk menentukan golongan darah A, B, O, dan resus. Pemeriksaan golongan darah terbagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Yang kedua ada pemeriksaan HbSAg. Pemeriksaan HbSAg bertujuan untuk mendeteksi adanya hepatitis B atau penyakit hati pada tubuh seseorang atau penderita tuberkulosis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan HIV. Pemeriksaan HIV bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi spesifik secara kualitatif terhadap virus HIV di dalam tubuh seseorang. Yang keempat pemeriksaan sifilis. Pemeriksaan sifilis bertujuan untuk mendiagnosis adanya antibodi treponema pallidum atau TPAA atau untuk mengukur antibodi spesifik di dalam tubuh. Yang kelima yaitu pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah bertujuan untuk melihat adanya kadar gula darah dalam tubuh seseorang atau untuk mendiagnosis penyakit diabetes. Nilai normal gula darah yaitu untuk gula darah sewaktu 70 sampai untuk gula darah sewaktu di bawah 160 mg per desiliter. Untuk gula darah puasa 70 sampai 110 mg per desiliter. Untuk gula darah 2 jam setelah makan 100 sampai 150 mg per desiliter. Yang keenam pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan asam urat bertujuan untuk mendeteksi tingginya kadar asam urat di dalam darah seseorang atau mendiagnosis penyakit Gout yang disebutkan radang sendi yang disebabkan karena tingginya kadar asam urat di dalam tubuh seseorang.
Nilai normal asam urat untuk pria 3,4 sampai 8,5 mg per desiliter, untuk wanita 2,8 sampai 7,3 mg per desiliter. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol bertujuan untuk menentukan kadar lemak total, kolesterol atau trigliserida pada darah seseorang. Nilai normal kolesterol yaitu di bawah 200 mg per desiliter. Yang kedelapan, pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB bertujuan untuk menentukan jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang. Nilai normal HB untuk pria 13 sampai 18 mg per desiliter, untuk wanita 12 sampai 16 gram per desiliter. Selanjutnya ke-9, pemeriksaan tes kehamilan. Pemeriksaan tes kehamilan bertujuan untuk menentukan adanya kehamilan pada tubuh seseorang atau menentukan umur janin pada bayi. Interpretasi hasil tes kehamilan yaitu 2 garis muncul di area tes dan negatif, 1 garis muncul di area tes. Selanjutnya yang ke-10 ada pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA bertujuan untuk melihat bakteri Mycobacterium tuberculosis di dalam sampel dahak seseorang. Baiklah, saya akan masuk ke bab 4, yaitu usul permasalahan. Selama saya praktik kerja lapangan di UPTD Puskesmas Pangkal Balam, saya mendapatkan permasalahan yang ada di puskesmas, yaitu yang pertama stok handskun yang terbatas karena dibatasi. Usul permasalahannya sebaiknya pihak pemerintah lebih menyediakan stok handskun yang cukup banyak di Puskesmas Pangkal Balam. Yang kedua yaitu tidak digunakannya alat pemeriksaan karena reagen yang sudah kedaluarsa. Usul permasalahannya sebaiknya pihak puskesmas lebih teliti lagi dalam melihat reagen yang sudah kedaluarsa. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil selama praktik kerja lapangan yaitu kegiatan praktik kerja lapangan sangat berpengaruh terhadap cara pandang siswa terhadap dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Bahkan para siswa dapat mengukur sejauh mana ilmu didapatkan selama praktik kerja lapangan dan di sekolah. Banyaknya masalah dan solusi ketika di lapangan membuat para siswa lebih percaya diri ketika mereka sudah masuk di lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. Baiklah, sekian video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.